Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man jama'a li maudinin nabi sallallahu alaihi wasallam ihwanan wa hayata'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sarosababan li kiroatihi ba'athallahu yaumal qiyamah ma'as sodikin wasuhadai wassolihin wa yakunu fi jannatin na'im. Sadaqallahu azim. Bapak Imam Khatib Bilal Harim Masjid Besar Aulia yang kita hormati dan dirahmati Allah, BKM beserta pengurusnya yang kami hormati, Ketua Permata Bunda ya, dan seluruh pengurus Permata yang kami hormati, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang kami hormati, Ketua BPD yang saya hormati, yang saya taklimi guru saya Pak Wahyu, beliau guru saya di PGA dulu. Ibu Camat ada membersamai kegiatan kita. Hari ini hari libur, tapi beliau hadir, itu pasti sengaja hadir. Kalau jam-jam kantor beliau hadir, kantornya dekat sini, tapi libur beliau hadir. Kalau pacak camat model ini jadi kepala dinas, insya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas suaranya ya? Jelas? Karena yang tidak didengar ini suara nila itu mik luar, mik dalam tidak tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, diceritakan bahwa Nabi Musa itu tidak pernah tahu fungsi tongkatnya itu bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim pun tidak tahu kalau api yang sebesar masjid ini itu rasanya dingin. Dan kita pun tidak pernah tahu apa keajaiban yang akan terjadi pada diri kita. Tapi yang tahu kita menjalani hidup ini terus sambil bersyukur. Lalu dalam Nasaihul Ibad, Imam Nawawi Al-Bantani pernah cerita, ini belum ceramah. Al-Ghazali itu tokoh dunia, nulis beberapa buku yang paling fenomenal, judulnya Ihya Ulumuddin. Dalam mimpi dia masuk surga. Allah tanya, kenapa masuk surga? Jawab Al-Ghazali, mungkin karena buku saya banyak dipakai sedunia ini. Kata Allah, nehi, tidak. Kamu masuk surga disebabkan suatu ketika kamu mau nulis, orang dulu nulis celup, angkat, tulis. Celup penanya, angkat, tulis. Waktu dia nak ngangkat penanya, lalat hinggap di ujungnya nih. Meminum 3
tinta itu sampai hilang hausnya. Al-Ghazali menengai, nengok aja sampai hausnya hilang. Kata Allah, kamu ikhlas lalat meminum tinta penamu, itu yang menyebabkan kamu masuk surga. Bisa jadi amal kita yang datang ke sini malam ini jadi amal terbaik bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Maka itu yang kita bisa adalah bersyukur atas semua nikmat, kesempatan dan kekuatan dari Allah. Orang bilang maulid kita terlambat, tapi kami punya jadwal sampai 3 Oktober. Maulid terus. Dimulai dari Curug, malam besok ke arah Lebong, ditutup dengan di Seluma nanti, Talo, tanggal 3. Maulid terus. Bukan saya ingin menceritakan jadwal, tapi betapa masyarakat mau menggelar Maulid Nabi ini. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya tidak mungkin cerita Nabi Muhammad anak Abdullah, cucu Abdul Muthalib, maknya Aminah, lahir 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Itu kan pacak nyanyi baik. Tapi yang kita ingin ceritakan tentang kaitannya Maulid Nabi dengan kita sekarang ini. Bapak Ibu, Allah janji, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asra. Rawahu Muslim wa Ahmad. Siapa yang bersalawat 1 kali saja kepada Nabi, Allah balas 10 kali lipat. Siapa yang bersalawat 10 kali pagi, 10 kali sore, maka janji Rasulullah, ia berhak mendapat syafaatku. Ispak lana, lana ya Habibana. Itu tadi minta syafaatnya kepada kami. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama, untuk apa Maulid Nabi ini? Amun tidak ada gunanya ngabiskan kue baik, lemak kita balik cepet. Nah, kita telusuri untuk apa Maulid Nabi. Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayato aman wa ikhlas makanan wa amila ihsanan wa sobara sababan li kiroatihi ba'athallahu yaumal qiyamah ma'as suhada'i wasodikin wal solihin wa yakunu fi jannatin na'im. Barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk memperingati Maulid Nabi, ini kerja siapa? Kerja Pak Imam atau kerja Kades? Kerja Kades. Barang siapa yang mengumpul saudara memperingati Maulid Nabi, nah yang mengumpulkannya ini Kades. Kemudian menyediakan makanan siapa yang bawa nih? Makanan nih ibu-ibu. Kemudian menyediakan tempat, siapa yang izinkan masjid ini? Pak Imam, pengurus masjid. Dan berbuat kebaikan untuk mereka serta menjadi sebab dibacakan Maulid Nabi. Ya Nabi salam
alaika ya Rasul, salam alaika. Janji Rasul yang menggelar mengajak acara ini, yang bawa makanan, yang ngasih tempat, matinya bersama orang yang jujur, bersama orang yang soleh, bersama seperti syuhada, dan jannatun na'im tempatnya. Yang kedua, kalau kita mati gini, bisa dipastikan tidak masuk surga? Saudara? Tidak ya? Itu jawaban yang jujur. Kalau kita mati ini, entah. Dalam hadis Rasul janji, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang dia cintai. Kita mungkin amal kita tidak cukup, Pak, tapi nanti kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Ngapa tidak pergi maulid Nabi ini? Karena cinta kepada Nabi. Kelak walaupun di urutan ke 10 juta, tapi barisannya pasti di belakang Nabi. Antrian di belakang, daripada urutan kedua di belakang Abu Jahal. Nah, itu gunanya kita maulid Nabi. Yang ketiga, ngapa maulid Nabi? Saat dunia ini pecahlah, kiamat sampai, kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Kita tidak peduli di mana Amanda Manopo. Ada Tino yang cerewet, lebih cerewet dari Noli, anaknya Nikita Mirzani. Noli namanya, Loli. Iya. Kata orang Rejang, jangan pada yo, kedap seon yo. Kata orang Jawa, pinyai ki sulu rakuat matahari tinggal dari kepala sampai ke bilo model ini. Maka Rombongan ngomong, temui Nabi Adam, dia bapak kita yang pertama. Ketemu Nabi Adam, minta, wahai Nabi Adam, cuba kamu usul ke rumah sampai kapan ini. Kalau Adam dah pacar, aku juga pernah bersalah temakan buah kuldi. Langkahnya ngadap siapa? Ngadap Nuh. Pergi ngadap Nuh. Ngomong, Nuh, kau ini ulul azmi, 5 nabi dan rasul yang sangat dekat kepada Allah. Kau berdoa, tidak ada doa kau yang tidak dikabulkan. Tolonglah kami ini. Panas. Kata Nuh, mau dia. Aku salah berdoa dulu. Ngapa? Nuh ayat 26 dari Nuh itu pernah berdoa, Rob la tazar al ardi minal kafirin dayara. Ya Allah, jangan suruh hidup orang kafir di muka bumi Allah ini. Sebab tino kafir nikah dengan lanang kafir, anaknya kafir. Bahasa Jepangnya, bapaknya kalung, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Kata Nuh, aku pernah berdoa dan doa itu kabul, Pak. Kata Allah, kalau model itu kau bikin kapal. Seluruh umat Nuh 80 orang naik kapal. Selamat di atas kapal, Allah kirim banjir 6 bulan lalu. Matilah Nuh, selesai. Itulah makanya kita ini disebut dua dalam Al-Quran. Ya Bani Adam. Yang kedua disebut
zurriyatan hamalna ma'anu, orang-orang yang bersama Nuh. Jadi aku tidak berani berdoa. Jadi kamu temui Ibrahim. Kata Ibrahim, aku pernah ngicu 3 kali seumur hidup. Nabi Ibrahim ngicu 3 kali seumur hidup, tidak berani berdoa. Kita 3 kali sejam ngicu. Nyengir lah. Pertama, Nabi Ibrahim ngicu, siapa yang menghancurkan patung ini? Kata Ibrahim, kalau patung yang besar itu. Yang kedua, ada orang pura-pura sakit, Nabi Ibrahim tahu, dia ngecek dia juga sakit. Yang ketiga, ada raja kanji. Nanya, siapa Tino ini? Sarah bini Ibrahim itu dikecek adik kandung saya. Bapak kalau dikecek bini, raja kanji itu tak bini. Maka disebut adik kandung. Ini ngicu yang baik untuk keselamatan. Aku tidak berani, kata Ibrahim. Cuba minta ke Musa, Musa juga bilang, aku pernah terbunuh Israel. Nyongeyelnya tak kutampar, mati. Tidak sengaja aku bunuh. Aku tidak berani. Minta kepada Isa, ngadap Nabi Isa. Kata Isa, meleset aku. Aku dulu dijadikan Tuhan oleh Tuhan. Malu aku pada Allah. Aku malu aku menjadi Tuhan. Jadi kepada saya minta kepada Nabi Muhammad. Itulah yang sapaan Nabi Muhammad. Sujud Nabi Muhammad. Allah tanya, kenapa Muhammad? Ya Allah, umatku memohon pertolongan. Itulah Allah berfirman, tidak akan diperiksa umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad diperiksa. Kita lahir belakangan Pak, tapi nanti kita yang duluan diperiksa. Resikonya masuk neraka duluan kita. Inilah sapaan baginda Rasulullah. Yang keempat, ngapa kita maulid Nabi? Bengkulu ini Pak, ibarat rumah masuk gang mutu. Orang Padang mana tidak lewat Bengkulu, bandaranya besar, pelabuhannya Teluk Bayu. Orang Jambi kenapa ke sini, jalan tol ditembus ke Lampung Ado. Orang Lampung nyari gawe ke Bengkulu, meloncat dikit sampai ke Jakarta. Maka Bengkulu sepi. Alhamdulillah dunia maju, kita pacak nengok, nonton dan lewat internet. Maka itu kita pacak nyanyi selawat ini. Amun di Jawa liriknya sama, lagunya beda-beda. Kayak selawat bandar itu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Kita tahu itu. Di Jawa, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala. Itu satu lirik macam-macam lagu. Dapat dari mana kita? Kiriman dari situ. Berikut, di Jawa Pak, ada majelis namanya majelis salawatan. Ribuan yang ikut. Ada lagi manakib. Di samping membaca tentang sejarah para orang-orang yang dimanakibi, juga di salamnya ada salawatan. Di Jawa termasuk ada sebagian kecil di Bengkulu. Habis azan maghrib Pak, belum langsung koma, walaupun tidak semuanya. La ilaha illallah. Azan maghrib
Ada yang ambil mic. Allahumma sholli alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Seterusnya suara. Itu apa? Di kita selesai azan maghrib, lambek dikit, serusak tinju di mata kawan. Komod loh. Kita. Jadi kapan kita berselawat kepada Nabi? Ini baru kita cerita tentang kenapa Maulid Nabi. Yang kedua, Allah sudah tulis dengan sempurna, turunkan ayat dengan jujur. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah itu sangat sempurna, tidak ada cacat celahnya. Sampai kiamat tidak ada orang akhlaknya persis seperti Nabi. Tidak ada. Kenapa? Kalau kita berakhlak paling tinggi batas irsyad, orang yang mursyid, artinya pemberi contoh. Tapi Muhammad sempurna akhlaknya. Dari sisi aku, berdagang, Nabi berdagang. Di mana bedanya? Kita berdagang berapa nih Pak? 3.000. Pacak 2,5. Harap selamat, modal 2,5. Cepat ini Allah. Nabi tak cari itu. Wahai Muhammad, berapa ini? Modalnya 2.500. Berapa ditambah dari itu, itulah untung dan rezeki saya. Musim buah Pak, kita beli, boleh nyicip tak? Boleh. Nyicip sini manis, nyicip sini manis, nyicip sini manis. 3 kilo kok. Nyo kan ambil di situ, tidak ada ambil situ. Bawa ke rumah 3 kilo, semua ada manis. Nabi tak buat yang saya itu. Nah ini, itu akhlak. Kita pun ada Pak Ustaz, kiai kami sampai bengkak kakinya sholat, mungkin. Tapi bersedekah belum tentu seperti Nabi. Nabi itu dia pasang batu di perutnya. Nah, apa? Demi umatnya jangan sampai kelaparan. Kita sedekah juga, tapi saat ngasih model ini kita sedekah. Video atau foto? Video, foto juga ya. Pas tak? Terpampang penerima sedekah di sosmed. Kalau salah dosa daripada pahala. Muhammad tuh tangan kanan ngasih, tangan kiri tidak tahu. Ini akhlak Nabi. Nah, kalau kita nak nyontoh akhlak Nabi, ngapo sulit, itu yang tak kita ceramahkan. Rata-rata kita ni, misalnya acara Isra Mi'raj, itu cerita tentang sholat. Selesai kita ceramah, sebanyak ini orang yang hadir, besok subuh semayang orang-orang itu lah. Sambung. Kita cerita tentang akhlak Nabi. Besok masih manggil kawannya. Njir, tunggu njir. Njir itu artinya anjing. Itu anak-anak sekarang. Di mana akhlaknya? Untuk sementara Bapak Ibu, ini informasi. Kalau tidak ada kepentingan niat ke kota, jangan dulu ke kota. Malam tadi ada kejadian geng motor, 6 motor loh, 1 motor orang 3.
bacok orang, melompat dari motor, naik pagar, ngandun bacok orang. Apa model ini? Akhlak PKI model ini. Luko lanang. Dan ini di mana-mana Pak, di Bandung, di Jakarta, di Medan, di Bengkulu. Ada apa ini? Kenapa kita serempak model ini? Maaf, jangan ngecek kencang-kencang. Aku ni alumni IAIN ayat sebatu. Di mana itu orang tidak tahu. Tapi rasanya urusan toleransi agama ada batasnya. Imam Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji ngajak Paus Fransiskus ceramah di Masjid Istiqlal pakai ngaji. Kita yang tamat min baik Rasulullah yang model ini kondisi terjadi. Pak Wahyu 74 tahun umur Rasulullah belum pernah terdengar yang model seperti ini Pak. Ini terjadi. Apa model ini? Toleransi diajak Nabi. Allah katakan lakum dinukum waliya. Apa ini ada tempat di Jakarta? Yang viral juga Abah Aos namanya ngomong, siapa yang mendoakan orang Palestina haram hukumnya. Kalau nak haji bukan ke Mekah, ke Vatikan tempatnya. Orang nanya dengan saya, macam mana video di Pak Ustadz? Saya jawab, ini aku Bapak Ibu air mineral, kompak air mineral kan? Air mineral kan? Kalau aku seorang ngecek ini madu Bapak Ibu, madu. Penyebabnya tiga. Pertama mungkin aku mabuk, yang kedua mungkin aku stres, yang ketiga mungkin aku dibayar untuk mati. Itulah kebenaran. Lah orang ngecek haji di Mekah kalau dia ngecek di Vatikan. Orang berebut mendoakan masyarakat Palestina yang hancur Bapak Ibu, yang ngecek haram. Ini real sekarang nih terjadi. Indonesia baik-baik saja, tapi masyarakatnya belum tentu. Nah ini yang akan kita kaji. Ngapa model itu? Pertama, ayat Al-Ahzab itu jangan dipotong. Lakon kana kum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu koma. Ada sambungannya. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa itu? Yang pertama, tauhidkan hidup ini kepada Allah. Tidak ada kekuatan kita ni Pak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita ni ngaku-ngaku punya tanah, punya sawit, punya rumah, punya jabatan. Itu milik Allah yang Allah katakan lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Yang kedua, wal yaumil akhir. Malam ini kita di sini di Masjid Aulia. Malam besok terpasang bendera kuning nih depan rumah kita. Lah, malam tadinya ada maulid Nabi iyo. Saking apa? Balik dari maulid Nabi itu muntah, sesak nafas, tidak lari lagi, mati. Selesai urusan kita dulu. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Berzikir dengan sebanyak-banyak zikir. Maaf Pak Ustaz, kami nak buka warung, kami nak ke sawah, kami nak ngajar, amal subhanallah, 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 baca mati lah. Itu wirid. Subhanallah, itu wirid. Kalau zikir itu ingat Allah. Nak masuk masjid, bacalah Allahumma tahli abwa rahmati. Nak makan, bacalah Allahumma barik lana.
Nak tidur, bacalah bismika Allah. Tidak apa Pak Ustaz, langsung tidak baca bismillah. Nak keluar rumah, bismillah. Nak makan, bismillah. Nak tidur, bismillah. Itu cara kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, napa sulit kita mencontoh Nabi? Kita ini 3 unsur, Pak. Segitiga sama kaki. Yang kita tengok ini jasmani, tidak pacak mesan. Tidak ada pilihan ganda dalam perut bagi Junaidi. Kamu mau lahir A di Rejang, B di Jawa, C di Mekah. Aku jawab di Mekah membaca, tapi tidak ada pilihan. Kau lahir di tempat pacur, mak butuh huruf, bah tidak baca-baca. Apa boleh buat? Kita tidak baca mesan, lahir dari perut mana? Amun baca mesan, aku nak lahir dari perut Iriana. Buruk-buruk wapres kita. Amun baca mesan, maka kita lahir terima jadi. Yang aneh Pak Ustaz, ngaku maknya hitam, bapaknya hitam, anaknya putih ya. Mungkin datuk ke neneknya orang lintang pada putih kan. Tapi ngaku Pak Ustaz, bapaknya putih, maknya putih, anaknya hitam. Mungkin lampu mati. Itu semua kehendak Allah. Yang kedua, sisinya ruh. Wayas alunaka anir rukul adu min amri rabbi. Kalau ada orang tanya tentang ruh, jawab itu urusanku. Yang ketiga, Pak, jiwa. Jiwa dengan ruh ini yang disebut nyamuk. Yang galak sakit ini jasmani dengan jiwa. Demam, sakit jasmani. Vertigo, sakit jasmani. Urat asam urat, sakit jasmani. Kalau jahat na'udzubillah, perangai seperti yang saya cerita tadi, orang tidak bersalah dibaca, tidak ada sakit jasmani, tidak pula sakit rohani, sakit jiwa. Orang yang perangainya tidak sama dengan perangai orang, itu jiwanya yang sakit. Nah kita ini sedang kena sakit jiwa. Aku tidak Pak Ustaz, oke. Kita nyimpang dikit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu kan artinya? Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu artinya apa, Bu? Hah? Mati. Ya. Kembali kepada Allah itu artinya mati. Kita milik Allah akan balik kepada Allah. Saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Ndak mati gini. Kalau belum jawab belum, biar cepet. Landa belum mati gini. Normal, mantap. Sekarang kita cek. Kalau ibu bapak pergi ke rumah sakit jiwa, ketemu dengan dokter ahli kejiwaan, cuma ditanya, dok, apa tanda-tanda orang sakit jiwa, orang gila ini sehat? Pasti dokter ngomong, salah satu tanda-tanda orang sakit jiwa nila sehat, pasti dia ngomong, dok, aku tidak balik, aku lah sehat, malu aku di sini, anak bini aku tidak diurus, belum disuruh balik itu, tapi dia terus, dok, tolonglah aku nak balik, aku lah sehat. Jadi kalau jiwanya sehat, orang rumah sakit jiwa itu, dia pasti minta balik. Nah saya tanya tadi, landak balik belum?
Nah, kan masih sakit jiwa. Nah, kan tadi tanya tadi, landak mati gini belum, berarti kita masih sakit jiwa. Nah, jiwa inilah yang merusak kita ini. Coba ditengok di sepanjang Bengkulu itu. Jangan buang sampah di sini anjing. Siapa yang buang sampah di sini babi. Siapa yang buang sampah mati berdarah. Tidak ada yang bagus kata-kata. Ngapo? Karena berulang-ulang disapu, dibersihkan, masih buang sampah di situ. Yang buang sampah sakit jiwa, yang nulis juga agak gilo. Sambung sakit jiwa. Ini ada orang tertentu Pak, Bu, kita lewat itu badannya yang sakit apa jiwanya? Jiwanya yang sakit. Konyolnya orang luar berarti kedua-duanya sama sakit jiwa. Maunya Pak, kita lewat orang cibir, kita senyum. Ndaknya setengah meter muncungnya, rezeki kita tidak berkurang, harga diri kita tidak rusak, tidak ada masalah dengan kita. Kita lewat yang muntah, kita senyum, dalam hati kita kecil. Mudah-mudahan sebentar lagi kau missing, jadi muntah missing. Lah ngapo kita lewat yang muntah, sakit dia. Tidak senang dengan kita. Apa masalahnya? Itulah bentuk sakit jiwa. Coba tengok Nabi. Kisah Nabi dalam kaset Zainuddin MZ. Lewat pagi-pagi nak sembahyang subuh, diludahi. Kena kepalanya, dicium Nabi. Wah, marah Nabi tidak. Ditengoknya tahu. Subuh kedua diludahi lagi. Nabi senyum. Subuh ketiga diludahi. Nabi senyum. Subuh keempat tidak ada tukang ludah. Nabi bertanya, kemana tukang ludah? Demam katakan. Nabi memang mengaku. Karena jiwanya sehat. Itu ibu buka warung kecil, cukup di situ sembako. Jangan pernah harap ada sanak kita yang belanja ke warung kita. Tapi orang lain yang Allah kirim, entah ngapu. Tapi begitu kita sukses, ngundang doa, insya Allah yang tidak pernah belanja itu datang duluan di acara kita. Ini dunia sekarang yang lebih sakit lagi, ke kita yang ngebon, ada duit yang belanja warung lain. Sakit jiwa. Tapi yakinlah bahwa rezeki kita bukan dari muncul, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak nyontoh Nabi, sehatkan jiwa kita, jangan bergantung kepada manusia banyak ini. Kalau kita nak ikuti mulutnya mewek, kita mewek, kata kita. Lantas rusak kita. Dia meludah, kita muntah. Kata kita. Ada orang tertentu, segala urusan orang, dia pedulinya. Datang sore-sore, paket, kata dia. Apa-apa tiap petang paketnya. Panjang leher. Itu urusan orang. Tapi dia yang kepanasan, baru paket. Macam mana kalau orang itu beli mobil, stroke yang bersangkutan, itu segala karena sakit jiwa. Macam mana ngobatinya Pak Ustadz? Ini yang terakhir, jangan panjangnya. Islam ini banyak Pak, tapi belum tentu beriman banyak. Yang beriman banyak, belum tentu bertakwa. Yang bertakwa banyak, belum tentu ikhlas.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahu. Kalau bapak ibu tidak ikhlas pergi ke sini, sampai baliklah menggerutu. Ambil ceramah Caitul mak tidur tadi. Tapi kalau ikhlas, dari jauh kita ke sini, ceramah sebentar sejam, raso 5 menit. Kalau kita ikhlas. Ada orang yang bersedekah 100 juta, cacat kata gitu. Apa ini ada guna duit? Itu duit orang. Kalau dia ikhlas dengan urusan dengan kita. Alam kebigalan ini, tak urus kering, urus bini. Upah situ, upah sini. Bininya 3 kali. Seminggu ke BIM. Itu bini dia. Tidak ada urusan dengan kita. Walang kebengak tino ini. Hidup buntang benyangu. Apanya buntang tidak benyangu. Laki bangun jam 9, rokok bak lengan. Lah bininya dewek, itu urusan orang. Kalau bininya ikhlas, urusan. Tidak ada urusan dengan kita. Dari mana mulai ikhlas nih? Ibda binafsik, urus diri sendiri. Selesai. Nah kita ini kadang-kadang jangankan urusan seperti itu, urusan ibadah saja kita tidak ikhlas. Ketemu imam baca surat panjang, kalau kita tidak ikhlas, sepanjang sholat itu kita menderita. Tabarakalladzii biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal Akan tak semayang dewek di rumah. Belum tentu orang hafal lalu Allah tidak ada punya kepentingan. Karena yang lain kali imamnya baca Inna Ataina, itu pun diomeli dalam hati. Inna Ataina kal nih. Nak kemana dia nih? Tumben baca ayatnya. Kalau tidak ikhlas, bulan puasa itu Pak Bu, Ustaz kita terbatas. Apabila Ustaz elok galau, maaf, jadwal Ramadan itu full sekarang. Puasa mungkin 5 bulan lagi. Bagi masjid-masjid yang aktif. Nah kita kadang-kadang kebagian Ustaz yang luye. Begitu malam pertama, Ustaz Luye ini di masjid kita Al-Qur'an takatur hatta turul maqabir. Hai, kata-kata jam 10 selesai. Nggak mau pilih yang ini, banyak Ustaz lain. Malam besok kita supaya sini banyak masjid lain. Malam besok dia pindah niat ke masjid lain. Nih Ustaz Mulia itu di masjid itu selama tarawih tidak nyaman. Lalu urusan dia itu tidak ikhlas. Berat. Nah Bapak Ibu, nak kini boleh, nak kelak boleh. Ketik di Google, judulnya survei umat Islam di Indonesia yang sholat di waktu hanya 38,9%. Ketik survei umat Islam Indonesia ini yang sholat hanya 38,9%. Artinya kalau orang 10, 4 yang sholat, 6 tidak sholat. Macam mana kita nak mencontoh Nabi? Macam mana jiwa kita nak sehat? Macam mana kita nak normal melalui? Yang sholat saja akhlak kepada Allah, kita tidak perhatikan. Turun ke bawah, bacakan. Yang sholat 5 waktu dan selalu berjamaah, Bapak Ibu tahu berapa persen? Cuma 2%.
180 juta penduduk Indonesia yang sholat 5 waktu dan selalu berjamaah itu cuma 2%. Tidak usah disurvei, sebenarnya terjawab. Coba intip berapa saf maghrib di sini? Paling banyak sesat setengah. Apalagi di dusun, masjid terbuka seminggu sekali, buka setengah 11 hari Jumat, tutup setengah 2. Kalau ada masjid buka, tidak sampai setengah saf. Begitu berganti imam, imam baru malu-malu, imam lama dan tak ke masjid lagi. Itu tanya apa wah, tidak ke masjid lagi. Nanti ganti aku tidak imam lagi. Ayah Allah. Ini kondisi kita. Apa kaitannya Pak Ustaz? Kalau kita nak nyontoh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana melihat aku solat. Kalau akhlak kepada Allah saja kita tidak punya, apalagi akhlak kepada sesama manusia. Percuma kita ngomong, aku Pak Ustaz ganggu orang tidak. Orang pesta aku siap jadi panitia. Disuruh sapu jagat mau. Tukang parkir jadi. Kalau aku ke Talo beli petai aku bagi-bagi. Kalau aku ke Payang bawa pisang bagi-bagi. Tanyoi, lah sholat belum? Kalau sholat memang belum. Baca di hadis sengaja tidak sembahyang subuh itu 60.000 tahun neraka. Sengaja tidak sembahyang subuh 60.000 tahun neraka. Sengaja tidak sembahyang zuhur sekali sama dengan membunuh 1.000 umat Islam. Sengaja tidak sembahyang asar sama dengan merobohkan Ka'bah. Orang berangkat haji balik lagi. Ngaku Ka'bah roboh. Sengaja tidak sembahyang maghrib. Kalau nyotino berzina dengan bapaknya, kalau lanang berzina dengan maknya. Apa kurang dosa itu? Nah ini penyebabnya. Ngapa model itu? Baru kita masuk ke materi yang tadi pembukaan. Bapak Ibu, apa sebab sebuah bujuk hati jumudul min ain? Karena mata ini tertutup. Orang petang-petang berkopiah berkain, Yunani kemana? Ke masjid. Ibu-ibu baru kenal, kenal atau pasar, masih nanya. Aceng tang pun di tempat bude, nanya aceng pun di bude, orang lah pakai mukena, lah sholat tak, berarti matonya itu tidak nengok. Itu yang dikatakan pandangan matonya tertutup. Ada janda anak 3, suami mati. Nah, nenteng anak 3. Kita lagi makan lontong. Ngomong dengan yang jual lontong. Kasihan tak bu? Berat ujian ibu. Anak 3 masih kecil-kecil. Suami mati. Oh, kata jual lontong. Suaminya enggak? Iya. Ya Allah, kata Tuhan. Yang diuji itu bukan janda beranak 3. Yang sedang makan lontong ngangok-ngangok itu. Ngapa? Belilah lontong 3 bungkus. Kasih ke anak yatim itu. Bukan yang janda itu yang diuji. Orang yang sedang makan lontong itu yang diuji. Ngomong ujian. Nama toh itu tertutup. Ngapo? Kos watil kulub. Karena hati keras. Hati keras tidak ada obatnya. Istri disuruh sholat. Kamu belum tentu masuk surga. Jawabnya. Suami kalau hati yang keras bu, sego lah dibangunkan istri dan tak sholat. Nendangnya Pak Ustaz, membangunkan laki itu jangan dari sini. Ini ujung kaki. Jangan dari sini, dari samping sini. Jangan dikritik kakinya. Geli dia, bangun. Ya, lah subuh, lah subuh. Tidak tak bangun, ke betis. Ya. Lah subuh.
Ida juga ada bangun ke lutut. Ya. Lah subuh. Ida juga bangun ke paha. Ya, subuh. Ida juga ada bangun. Jadilah batas itu. Jangan naik lagi. Baik. Apa masalahnya? Hati keras. Wa qaswatil qulub min qaswatiz zulum. Hati keras itu terlalu banyak dosa. Dosa apa Pak Ustaz? Aku makan orang tidak, aku ganggu orang tidak. Tidak sholat itu berdosa lah. Sholat isya kita tinggalkan. Kata Allah, ini bumiku, kamu makan hidup dari rezekiku. Cari bumi lain, cari Tuhan lain. Nak kemana kita? Nak ke bumi ayu? Lah penuh. Orang kadang-kadang salah pikir Pak. Saya tanya dengan ibu-ibu. Orangnya kayo Islam seminggu dapat 1 miliar, 4 minggu dapat 4 miliar. Nyo Islam. Kalau dia tidak haji, kafir. Kafir lah Pak. Tidak. Dikasih tahu ngaku kamu tidak haji, awak lah jayo. Belum ada panggilan, dibuka surat Al-Qad. Ini panggilan dari Nabi Ibrahim dulu. Dia berangkat kata kita. Welamo di benteng ini 19 tahun, dah usah haji reguler, pakai haji puroda 450 juta. Berangkat tahun depan dia berangkat haji selesai. 3 tahun dia tidak puasa, tidak kafirnya Pak. Ngapo tidak puasa? Tidak, nak tengok try tuh. Tidak, Islam kok kan Islam. Ngapo tidak puasa? Tidak apa-apa. Aku tidak pusing, kau yang tidak pusing kata imam. Aku yang pening. Lah ngapo kau yang pening? Bini kau itu ngadu, tolong Pak Imam, laki aku tuh tiap tahun tidak puasa. Pala aku yang pusing, ngapo? Cucung kau ngomong, tuh ngapo lah tuh, datuk kami tu lah tuh tidak puasa. Iya apa? Lah berapa tahun tidak puasa? Lah 3 tahun, bayar. Ayo, 9 bulan, 90 hari, 3 tahun. Puasa Senin Kamis, puasa sunat, judulnya puasa sunat, niat puasa kodo. Selesai dibayar 90 hari, sudah. Tapi kalau tidak sembahyang maghrib tadi, inilah isya. Landak subuh dulu, selesai Pak. Malam besok masih ada. Iyo kalau kita masih hidup. Dan tidak bisa diputar balik waktu kita. Bainar rajul wa bainar kufra tarkus shalah. Beda muslim dengan kafir salat. Wa qasratiz zulum min nisril maut. Banyak dosa itu karena lupa mati. Pak Sianu lah 96 masih hidup. Mak Sianu keluar masuk rumah sakit belum mati-mati. Lana lapor kita nyentuh orang. Ada yang tidak pakai sakit mati juga. Ada yang tidak nunggu tua mati juga. Tapi karena lupa mati itu. Wanis yang mau mintulil amal. Lupa mati itu karena panjang angan-angan. Watulul amal min hubbud dunia. Panjang angan-angan itu karena cinta kepada dunia. Amun dunia tidak akan habis-habis. Saya baru balik dari Jakarta. Ingat saya cerita ini karena saya mengalami langsung. Anak saya nak beli kentang goreng. Tulisannya sake-sake. Kecil anak saya sek-sek. Nah, berapa Bu? Sekian. Aku nak bayar. Maaf Pak, dikris saja. Caca, nak berbunuh. Apa dikris? Scan barcode. Nah, kata kita. Hilang duit kita di saldo. Tidak ada orang duit cash. Bisa jadi kelak kita belanja ke pasar minggu, ibu-ibu dari dusun jual terung, kita tanya berapa cik? Secupak 5.000.
Aku beli 2 cupak, kita kasih 10.000, maaf di barcode baik. Bisa. Dunia ini maju. Dulu kita hari hujan, perut lapar, nak makan masak, emak kini ada Grab, nak makan apa dia makan itu aman, luar biasa. Ini dunia tidak akan mundur. Tapi yang kita ingat, wahubud dunia Roksu kulli khati'ah. Cinta kepada dunia inilah pangkal segala macam keburukan. Lemak nian kita kini pak, segala ado segala murah. Kalaulah dengan segala ado segala murah kita belum juga tidak sholat. Dan sholat itu adalah puncak akhlak kepada Allah. Kemana kita tahu, muka kita lelah. Iblis disuruh Allah, wa izqulna lil malaikati usjudu li Adam. Fasajadu ila iblis. Disuruh Allah sujud pada Adam. Sujud galau malaikat kecuali iblis. Iblis tidak tak sujud ke Adam, itu paling rendah. Tapi Allah bilang ke kita, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni aqimis shalah li zikri. Akulah Allah ini. Tidak ada Tuhan selain. Sembah aku, dirikan sholat untuk itu. Kalau Allah ngomong sembah aku, dirikan sholat, kita tidak sholat, Allah itu tidak ada level yang lebih tinggi dari Allah. Barangkali dosa kita lebih besar daripada dosa iblis. Maka maulid Nabi kita malam ini, bersihkan jiwa, rendahkan hati, jangan tinggalkan sholat. Insya Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.